Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan berpraktikum mengenai pengaruh zat hambat terhadap perkecambahan biji. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya akan mulai asistensi praktikum kali ini. Jadi praktikum kali ini adalah acara pengujian zat hambat terhadap perkecambahan biji. Nah, akan saya terangkan dulu bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahannya adalah yang pertama itu adalah biji padi, ya, biji padi. Ada 500 biji padi. Pilih biji yang bagus. Jadi kalau eh, anda anda lihat dari struktur bijinya itu keras ya, kemudian tidak lembek dan mulus, bijinya bagus. Artinya bijinya viabel untuk berkecambah. Kemudian ada air, pakai air biasa, kemudian ada jeruk, kemudian ada tomat, kemudian ada alatnya bisa piring atau cawan, kemudian ada kapas, mungkin ada lidi atau tusuk gigi, dan ada sendok. Untuk langkah kerjanya, siapkan biji 100 biji kali 5. Jadi karena kita perlakuannya ada 5, berarti masing-masing perlakuan itu Anda siapkan 100 biji padi. Biji padinya terserah seadanya di rumah apa. Oke. Jadi ini masing-masing di piring ini karena yang pasti ada itu piring, masing-masing biji ini sudah berisi 100 biji padi. Oke, kalau sudah kita kecambahkan. Nah, di praktikum ini itu ada 5 perlakuan seperti ini ya. Oke, 5 perlakuan. Yang pertama, ini nanti biji padinya dikecambahkan pakai air biasa. Jadi piringnya dialasi dengan kapas, kemudian nanti dituangi air dan di atasnya disemaikan biji padi. Kemudian untuk perlakuan 2 dan 3 itu menggunakan cairan jeruk dengan konsentrasi yang berbeda. Untuk yang perlakuan 2 itu menggunakan jeruk 100%. Kemudian kalau yang perlakuan ketiga itu menggunakan jeruk 50%. Jadi diambil dengan perbandingan 1:1 cairan jeruk kulit dicampurkan dengan air biasa. Kemudian untuk perlakuan 4 itu tomat 100%. Jadi tomat itu kalian haluskan, kalian peras airnya menjadi larutan tomat. Kemudian yang kelima, perlakuan 5 adalah dari larutan tomat 100% tadi Anda encerkan dengan perbandingan 1:1. Jadi Anda ambil satu bagian larutan tomat 100% ditambah dengan air 100 satu bagian juga. Demikian cara kerjanya. Mari kita praktekkan untuk cara kerja pada praktikum hari ini. Yang pertama adalah siapkan wadahnya. Saya menggunakan piring, Anda boleh menggunakan cawan atau tempat yang lain. Kemudian di permukaan tempat tadi atau wadah tadi atau piring tadi silahkan dialasi dengan kapas satu lapis saja seperti ini. Kalau sudah silahkan bijinya biji padi yang sudah Anda pilih 100 tadi dicuci dengan menggunakan air biasa, kemudian Anda tata di atas kapas ini. Pastikan satu biji dengan biji yang lain itu diberikan jarak. Oke, jadi setelah kita letakkan masing-masing biji padi di atas kertas, kita pastikan agar masing-masing biji padi itu dengan biji padi yang lain itu ada jaraknya. Nah, fungsinya lidi ini adalah membantu memberi jarak seperti ini. Misalnya ini belum ada jaraknya, bisa kita renggangkan. Begitu. Jika sudah pasti semuanya berjarak, kan ada 5 perlakuan, jadi kita membuat 5
piring seperti ini. Kemudian masing-masing piring ini kita berikan larutan yang berbeda sebagai perlakuan yang berbeda. Nah, yang pertama adalah dengan air biasa. Karena nggak ada aquades di rumah, Anda menggunakan air biasa saja. Ini sebagai kontrol. Anda boleh langsung menuang atau menggunakan sendok. Pastikan seluruh permukaan kapas dan gabah itu terendam oleh air. Begitu ya. Nah, langsung saja dituang biasa saja. Oke. Nah, kalau Anda tidak sabar bisa menuangkannya langsung. Pastikan semua bagian kapas itu basah. Dan untuk bijinya itu harus berada di atas kapas, tidak boleh di luar kapas karena untuk menghitung kecambahnya. Oke. Oke, harus jenuh air semuanya. Nah, sampai seperti ini. Kemudian perlakuan 2 kita lakukan untuk jeruk ya, jeruk 100%, perlakuan 3 jeruk 50%, perlakuan 4 tomat 100%, perlakuan 5 tomat 50%. Nah, kita tuangkan ke dalam masing-masing. Oke, nah hasilnya tadi dari kelima perlakuan itu seperti ini. Jadi ini perlakuan pertama diberikan air, media berkecambahnya air. Kemudian perlakuan kedua ini menggunakan cairan jeruk 100%. Perlakuan ketiga cairan jeruk 50%. Bisa dibandingkan ya. Ini warna kuningnya yang 100% dengan yang 50%, pasti yang pudar, yang lebih pudar itu 50%. Kemudian ini adalah tomat 100% ya. Kemudian ini tomat 50%. Warnanya lebih pekat yang 100%. Nah, kemudian untuk praktikum ini Anda mengamati setiap hari. Nah, silakan diisi di tabel laporan praktikum, itu sudah ada sama persis. Di situ juga pengamatannya setiap hari. Jadi dari hari besok ya, kalau hari ini praktikum berarti besok sudah diamati. Nah, setiap hari pengamatan itu untuk larutan buah, untuk medium yang larutan buah itu silakan diganti. Jadi caranya adalah bijinya, misalnya ini ya, misalnya yang ini bijinya, masing-masing bijinya itu dicuci. Kemudian ambil piring lagi, ditata dengan kapas lagi, diberi biji yang sudah dicuci, diganti cairan baru, begitu. Begitu juga dengan perlakuan 2, 3, 4, 5, seperti itu. Nah, untuk yang kontrol tidak usah dicuci, cukup diberi air lagi, karena tidak ada cairan buahnya. Nah, fungsi dari pencucian adalah agar biji padinya itu tidak menjamur. Jadi nanti kalau Anda menemui biji padi yang menjamur, berarti itu pencuciannya kurang bersih. Nah, hal seperti itu Anda ulangi sampai biji yang ada di perlakuan kontrol ini berkecambah mencapai 70%. Karena jumlah biji padinya tadi 100, berarti 75 biji padi di perlakuan kontrol ini berkecambah. Maka untuk perlakuan yang cairan buah Anda cuci dan tidak dikecambahkan pakai larutan buah lagi, tetapi diganti dengan air biasa. Jadi sama dengan yang kontrol. Kemudian pengamatannya dilanjutkan sampai di perlakuan kontrol ini semua bijinya berkecambah atau 100% dari biji padi itu berkecambah. Saya kira cukup jelas. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian nanti di pembahasan nanti Anda ulas. Jadi tujuan dari praktikum ini itu untuk mengetahui adanya zat hambat atau pengaruh zat hambat yang ada di daging buah, baik itu daging buah jeruk maupun tomat, yang bisa mempengaruhi perkecambahan dari biji padi. Nah, untuk yang kontrol itu tidak ada zat hambatnya, jadi nanti lebih cepat. Hipotesisnya seperti itu ya. Jadi hipotesisnya adalah di perlakuan kontrol itu paling cepat karena nggak ada zat hambatnya. Nah, untuk yang perlakuan 2, 3, 4, 5 itu pasti lebih lambat. Anda bandingkan nanti lebih cepat yang mana antara cairan jeruk dan tomat.
Nah, pada masing-masing cairan jeruk dan tomat itu kan ada zat hambatnya di daging buahnya. Tetapi zat hambatnya berbeda, apalagi yang konsentrasinya berbeda. Jadi dari masing-masing tadi kan ada jeruk 100%, jeruk 50%, tomat 100%, dan tomat 50%. Nah, untuk yang 100% baik jeruk maupun tomat pasti zat hambatnya lebih tinggi karena semakin tinggi konsentrasi cairan buah maka zat hambatnya juga semakin tinggi, berarti hipotesisnya juga semakin lama perkecambahannya. Begitu, nanti dibandingkan dan lihat teorinya seperti apa di landasan teori. Baik, sekian asistensi praktikum pengaruh zat hambat terhadap perkecambahan biji. Jangan lupa laporan praktikum dikumpulkan seminggu setelah selesai pengamatan praktikum. Selamat berpraktikum, sampai ketemu lagi di asistensi praktikum selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.